Bocoran manifest penerbangan vs cuitan Gaston Edul, jadi Lionel Messi ikut datang ke Indonesia enggak nih? Timnas Argentina telah menuntaskan laga uji coba kontra Australia dengan skor 2-0 di Beijing, China, hari Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023, malam WIB. Pada laga ini, Lionel Messi turun 90 menit dan turut mencetak gol pertama tim juara Piala Dunia 2022 Qatar. Kini pertanyaan menarik muncul, apakah Lionel Messi akan ikut rombongan timnas Argentina ke Jakarta? Ya, timnas Argentina memang akan bersua Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Untuk menjawab teka-teki di atas, ada dua versi yang bisa menjadi pegangan fans Lionel Messi di Indonesia. Menurut cuitan terbaru Edul di Twitter usai laga tersebut, ia memastikan ada 3 pemain timnas Argentina yang tidak ikut terbang ke Indonesia. Salah satunya Lionel Messi, Leo Messi, Angel Di Maria dan Nicolas Otamendi tidak akan melakukan perjalanan ke Indonesia, tulis Edul. Jika komentar Edul menjadi rujukan, maka Lionel Messi dipastikan absen memperkuat Argentina saat bersua Indonesia. Pegangan untuk menjawab teka-teki kehadiran Lionel Messi ke Jakarta adalah bocornya data yang diduga manifest penerbangan skuad Argentina ke Indonesia. Pada manifest penerbangan tersebut diketahui, Argentina bakal tiba ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2023. Dan dari data manifest penerbangan tersebut ada nama Lionel Messi. Artinya ia memang bakal ikut ke Jakarta. Tenaga ahli potensi pemuda dan diaspora di Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, memberi penjelasan terkait aksi pemain keturunan Indonesia di Liga Belanda, Ilyas Alhaf, membawa bendera merah putih. Menurutnya, kesediaan naturalisasi tergantung federasi dan sang atlet. Alhaf membawa klubnya, Almere City FC, promosi ke kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie. Kepastian itu didapat usai mengalahkan FC Emmen dengan skor tipis 2-1 pada laga play-off promosi Liga 2 Belanda, Eerste Divisie, akhir pekan lalu. Pada selebrasi tim, nampak Alhaf membentangkan bendera merah putih sembari melompat kegirangan. Hamdan mengaku bahagia merah putih masih tertancap di hati Alhaf, yang merupakan keturunan campuran Indonesia, Belanda, dan Maroko. Saya senang melihat Ilyas membentangkan bendera Indonesia usai bantu klubnya promosi ke Liga teratas Belanda, kata Hamdan kepada sportstar.id. Hal ini menunjukkan lagi dan lagi betapa banyak diaspora kita yang memiliki kecintaan terhadap Indonesia dan dengan bangga menunjukkan kecintaan tersebut, imbuhnya. Hamdan juga meluruskan, dengan melakukan aksi membentangkan bendera merah putih, belum tentu sang pemain melontarkan kode ingin dinaturalisasi. Selain Alhaf, menurutnya, keputusan mengenai naturalisasi tergantung pada keinginan sang pemain yang bersangkutan dan federasi yang dalam hal ini, PSSI, sebab tentu proses naturalisasi harus didasarkan pada kebutuhan timnas Indonesia. Secara umum, memasang bendera Indonesia tentunya mengisyaratkan identitas atlet serta kebanggaan atau kecintaan atlet tersebut terhadap Indonesia, dan ini patut diapresiasi, karena sekalipun dia besar di luar negeri, tapi hatinya merah putih, tandasnya. Usai kibarkan bendera merah putih saat klubnya promosi, Ilyas Alhaf kini berada di Indonesia, urus naturalisasi, pemain keturunan. Ilyas Alhaf ternyata sudah berada di Indonesia, sebelumnya ia menjadi sorotan karena mengibarkan bendera merah putih saat membantu Almere City promosi. Ilyas Alhaf menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya ia berhasil membantu klubnya Almere City promosi ke Eredivisie Belanda atau Liga Kasta tertinggi di negara itu. Almere City sendiri sukses mengalahkan FC Emmen di babak playoff. Di leg pertama Alhaf DK mampu menang dengan skor 2-0. Ilyas Alhaf kemudian viral karena saat perayaan kemenangan dirinya mengibarkan bendera merah putih. Sebagai informasi, ia memang punya keturunan Nusantara, dirangkum dari berbagai sumber. Alhaf merupakan pemain keturunan Maroko yang berasal dari kedua orang tuanya. Jika ditelisik lebih jauh, ternyata orang tua Alhaf ini memiliki darah Indonesia, sehingga, secara tak langsung dirinya memiliki darah Nusantara. Menariknya usai menjadi sorotan, pemain berusia 26 tahun ini tengah berada di Indonesia.
Hal itu diketahui dari Instagram Stories-nya, Tanah Air, tulis keterangan Al-Haf dengan tambahan emoji bendera Indonesia serta menunjukkan lokasi tengah berada di Bali. Adapun bagi Ilyas Al-Haf sendiri, ia masih bisa jika berminat membela timnas Indonesia. Selain itu, tentunya jika pihak PSSI dan Sintayong meliriknya. Profil Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki Titisan Van Dijk. Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai Titisan Van Dijk menarik untuk dikulik. Luka Evering memiliki kemungkinan besar berseragam timnas Indonesia di masa depan. Sebab, pesepak bola keturunan ini tengah meniti karir cemerlang di tim senior FC Twente. Jauh sebelum itu, Luka Evering mengawali debutnya bersama Akademi FC Twente pada 2012 lalu. Winger kanan klub si merah ini diketahui memiliki darah Indonesia. Seperti apa sosok Luka Evering? Berikut profil Luka Evering, pemain keturunan Indonesia Belanda yang dijuluki sebagai Titisan Van Dijk. Luka Evering mengaku memiliki garis keturunan Indonesia langsung dari sang ayah. Tidak heran profil Luka Evering menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Evering kerap dijuluki Titisan Van Dijk. Meski memiliki darah Indonesia dari sang ayah, ternyata Evering belum pernah bertemu dengan sang ayah secara langsung. Ia mengungkapkannya dalam satu wawancaranya, "Ya, ayah kandungku dari Indonesia, tapi saya tak pernah mengenal dia," ungkap Luka Evering. "Saya tidak tahu, asal ayah saya dari Indonesia bagian mana. Saya hanya tahu kalau ayah saya diadopsi, setelahnya tidak tahu," tambahnya kemudian. Tijani Reijenders, pemain keturunan Indonesia Oga naturalisasi, kini dipanggil timnas Belanda. PSSI sempat memberikan tawaran kepada satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain di AS Alkmaar, Tijani Reijenders, untuk dinaturalisasi namun menolak. Kini Tijani Reijenders mendapat panggilan untuk membela timnas Belanda dan segera bergabung. Simak profil Tijani Reijenders yang pernah menolak tawaran timnas Indonesia dan sekarang berpeluang debut dengan Belanda di ajang internasional. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, memasukkan nama gelandang AS Alkmaar itu untuk pertandingan semifinal UEFA Nations League melawan Kroasia, pada tanggal 15 Juni tahun 2023. Ini kesempatan Tijani Reijenders mencatatkan penampilan debutnya bersama timnas senior Belanda.